Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Cangkir Tasawuf episode yang ke-177. Kita akan melanjutkan kajian kita yang sangat menarik dan sangat mendalam terkait dengan kemampuan penglihatan manusia ketika dikaitkan dengan apakah manusia nanti bisa melihat Allah di alam akhirat atau di surga dengan menggunakan mata kepalanya. Kita sudah membahas dalam beberapa episode karena memang butuh penjelasan yang panjang, komprehensif, butuh rujukan dalil-dalil dari dalam Al-Quran dan kemudian kajian saintifiknya. Yang sudah kita bahas dan kemudian akan saya coba kutipkan ayatnya sebagai cara untuk menyambungkan agar hari ini kita bisa menyimpulkan secara holistik dan komprehensif. Yang pertama, terkait dengan apakah manusia bisa melihat Allah dengan menggunakan mata kepalanya. Maka Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan bahwa Allah adalah zat eksistensi yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Al-An'am ayat 103. Saya kutipkan tanpa memberikan penjelasan karena penjelasannya sudah ada di episode-episode yang lalu. Berikut ini. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedangkan dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. La tudrikul absaru wa huwa yudrikul absar. Ayat ini dengan sangat jelas mengatakan bahwa Allah tidak mungkin dicapai oleh penglihatan mata. Melainkan dialah yang justru melihat kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian di episode yang berbeda kita sudah menyimpulkan terjadi pertemuan antara orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh dimasukkan ke dalam surga, bertemu dengan Allah dan wajah mereka berseri-seri. Pertanyaannya lagi adalah apakah mereka melihat Allah dengan mata kepalanya dan Allah terlihat oleh mata kepala itu? Didasarkan pada surat Kiamat ayat 22 dan 23. Berikut ini. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ayat ini sering dijadikan rujukan bahwa kita bisa melihat Allah. Padahal sesungguhnya ayat ini tidak menceritakan apakah Allah itu bisa dilihat, terlihat oleh penglihatan kita. Melainkan ayat ini cuma menceritakan orang yang masuk surga wajahnya berseri-seri melihat ke arah Allah. Ila rabbiha nazirah. Melihat ke arah Allah tetapi tidak digambarkan Allah terlihat. Karena memang di ayat yang berbeda tadi, surat Al-An'am 103, Allah sudah menegaskan dia adalah zat yang tidak mungkin terlihat oleh mata kepala. Dimungkinkan pertemuan itu adalah terjadi dengan mata batiniah. Oke, ini juga sudah kita bahas di episode yang lalu, silahkan disimak lebih detailnya di sana. Kemudian yang ketiga, ada penegasan lagi dari dalam Al-Quran bahwa Allah memang tidak mungkin dilihat oleh penglihatan mata dikarenakan Allah itu gaib, tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Nah, Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Qaf ayat 33 dan 34. Man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Yaitu orang-orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah meskipun dia Allah tidak kelihatan atau gaib. Dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Udkhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masukilah surga itu dengan aman, itulah hari keabadian. Kedua ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan bahwa Allah itu gaib,
tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata. Meskipun ayat ini bercerita tentang kehidupan di surga. Artinya memang meskipun sudah berada di surga, berada di akhirat, manusia atau lebih tepatnya Allah itu tetap tidak mungkin dijangkau oleh penglihatan mata. Karena dia adalah Al-Latif, maha halus, dia ghaib, tidak bisa dijangkau oleh penglihatan mata kepala. Tetapi kita memiliki mata batiniah, mata spiritual yang bisa digunakan untuk melihat, dalam arti ya tanda petik, melihat atau bertemu dengan Allah Azza wa Jalla yang maha segala-galanya itu. Berikutnya lagi, kemudian kita sudah membahas, bukankah penglihatan manusia itu sudah dipertajam oleh Allah ketika kita hidup di alam akhirat itu? Ya, Allah menginformasikan telah mempertajam atau akan mempertajam penglihatan manusia ketika manusia ini hidup di alam akhirat itu. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Qaf ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan darimu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amatlah tajam. Benar adanya Allah menginformasikan kepada kita bahwa penglihatan manusia itu akan dipertajam. Atau istilah ayat ini, fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Maka kami singkapkan tabir yang menutupi pandanganmu, maka penglihatanmu saat itu di hari akhirat itu akan menjadi sedemikian tajamnya. Sahabat sekalian, sengaja beberapa ayat ini saya kutipkan kembali secara ringkas untuk menyambungkan pemahaman. Karena terkait dengan hal ini memang kalau tidak disambungkan ayat dengan ayat, argumentasi dengan argumentasi secara komprehensif, lantas kita cuma dapat pemahaman yang parsial, yang sepotong, dan kemudian akan berputar-putar memunculkan pertanyaan yang sesungguhnya sudah kita jelaskan, sudah kita bahas di episode-episode yang lalu. Nah, hari ini saya akan menambahkan lagi ayat di dalam Al-Quran dan kemudian sudut pandang ilmiah yang kembali menegaskan bahwa Allah itu memang tidak mungkin dicapai oleh penglihatan mata. Bahkan Al-Quran memberikan informasi dalam ayat-ayat yang banyak, meskipun manusia itu memang dipertajam penglihatannya di alam berdimensi lebih tinggi, tetapi tetap saja tidak dimungkinkan untuk bisa melihat Allah dalam arti yang sesungguhnya. Nah, ada pertanyaan yang hari ini akan kita klarifikasi terkait dengan dimensi yang tinggi itu. Ya, ada sebuah pertanyaan kurang lebih begini. Ketika manusia hidup di alam akhirat, itu kan berada di dimensi yang tinggi. Bukankah ketika berada di dimensi yang tinggi itu, manusia akan memiliki penglihatan yang sangat tajam? Iya, seperti yang sudah kita bahas tadi, karena tabirnya sudah dibuka oleh Allah, maka fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Dibukakan tabir dimensi itu, penglihatannya menjadi lebih tajam. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan penglihatan yang lebih tajam itu manusia bisa melihat Allah? Apakah akan terlihat zat Allah yang dalam Al-Quran digambarkan maha besar, maha meliputi, jagat raya yang tidak ketahuan batasnya, maha halus, dan kemudian gaib dan sebagainya? Benarkah mata kita, meskipun kita nanti hidup di dimensi yang tinggi, itu bisa digunakan untuk melihat Allah dalam arti yang sebenarnya yang fisikal menggunakan mata kepala ini? Oke sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan progres menambahkan kajiannya terkait dengan hal itu, terkait dengan dimensi yang lebih tinggi. Kita lihat dulu dari sumber Al-Qur'annya dulu. Bagaimana Al-Qur'an menceritakan orang yang memasuki dimensi lebih tinggi. Apa yang terjadi dengan penglihatannya? Salah satunya Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 14 dan 15.
Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun. Dan seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, laqalu innama sukirat absaruna bal nahnu qaumum mashurun. Tentulah mereka akan berkata, sesungguhnya pandangan kami dikaburkan, bahkan kami seperti orang-orang yang terkena sihir. Sangat menarik, ayat ini memberikan gambaran kepada kita. Ada dua hal yang perlu dijelaskan terkait dengan ayat ini. Yang pertama adalah gambaran adanya pintu-pintu langit. Kita sudah membahas dalam episode-episode yang lalu bahwa jagat raya alam semesta ini dalam versi Al-Quran digambarkan tidak sebagai satu alam semesta atau satu ruangan langit saja, melainkan digambarkan dengan istilah sab'as samawat, langit yang berlapis 7. Kita sudah pernah membahas ini, tapi saya coba gambarkan secara sederhana ya. Kita pernah mengambil analogi. Langit pertama itu berada di dalam langit kedua. Langit kedua berada di dalam langit ketiga, langit keempat, 5, 6, sampai 7. Seperti bola kecil, dalam bola lebih besar, dalam bola lebih besar, sampai 7 kali. Bola yang paling kecil itu adalah alam dunia yang kita tempati ini, yang berdimensi 3 dalam arti dimensi ruang, X, Y, dan Z. Atau 4 dimensi ketika ditambahi dengan dimensi waktu. Tapi kita gunakan saja dimensi ruangnya. Kita berada di dalam dimensi 3, dimensi ruang dalam alam dunia. Alam berdimensi 3 ini berada di dalam alam berdimensi 4, berdimensi 5, berdimensi 6, dan seterusnya. Kalau 7 langit, maka ketemulah berdimensi 10. Kalau ditambah dengan dimensi waktu menjadi berdimensi 11. Oke, sahabat sekalian, Al-Quran menggambarkan langit itu berlapis-lapis, semakin tinggi, tapi dalam dimensi yang berbeda. Bukan seperti kue lapis yang dimensinya sama, melainkan dimensi yang berbeda. Ini cukup kompleks untuk menjelaskan, tetapi pernah saya gambarkan seperti antara garis dengan luasan dengan volume. Garis itu dimensinya 1, panjang. Luasan dimensinya 2, panjang kali lebar. Maka ukurannya adalah meter pangkat 2. Kalau panjang meter pangkat 1, 1 dimensi. Meter pangkat 2, 2 dimensi. Sedangkan volume itu panjang kali lebar kali tebal, meter pangkat 3, 3 dimensi. Jadi struktur langit itu bertambah secara dimensional, seperti dari garis menjadi luas, dari luas menjadi volume. Ya, jadi ini cukup kompleks untuk menjelaskan, tapi mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang dimaksudkan oleh teori dimensi ini. Maka langit kedua itu adalah berdimensi 4. Langit berikutnya berdimensi 5, 6, 7, 8, dan seterusnya, bertambah dimensinya terus sampai di langit yang ketujuh yang berdimensi 10 ditambah 1 dimensi waktu menjadi 11 dimensi. Nah, menariknya Al-Quran mengatakan bahwa ada pintu-pintu langit yang menghubungkan antar dimensi yang berbeda itu. Langit pertama ke langit yang kedua itu ada batas dimensi. Dari dimensi 3 ke dimensi 4. Ya, ada pertambahan dimensi, dan ternyata kata Al-Quran itu ada pintunya. Ada banyak pintu-pintu sehingga digambarkan dengan istilah jamak. Nah, sahabat sekalian, antara langit pertama ke langit kedua ada pintu-pintunya, ke langit berikutnya ada pintunya, dan seterusnya sampai ke langit yang ketujuh. Yang di ayat yang berbeda itu digambarkan sebagai tempat-tempat naiknya para malaikat. Di antaranya yang sudah kita bahas di episode yang berbeda, diceritakan para malaikat naik kepada Allah dalam waktu sehari yang kadarnya 50.000 tahun, ya. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Digambarkan para malaikat itu memiliki tempat-tempat untuk naik. Naik kemana? Naik ke dimensi yang lebih tinggi.
Oke, ini dibahas di episode yang lain atau Anda bisa melihat ketika saya mengkaji terkait dengan Isra dan Mi'raj. Mi'rajnya Nabi Muhammad bersama dengan malaikat Jibril. Ya, itu adalah melalui pintu-pintu langit ini. Ada istilah tempat naik menuju ke langit yang lebih tinggi. Kemudian dijadikan nama surat Al-Ma'arij, tempat-tempat naik ke langit yang lebih tinggi, ke dimensi yang lebih tinggi. Kemudian ada kaitannya dengan nama Mi'raj. Mi'raj adalah perjalanan lintas dimensi menuju dimensi yang semakin tinggi. Oke, yang menarik terkait dengan kajian kita kali ini, Al-Quran menceritakan ketika dibukakan pintu-pintu langit dan kemudian kita naik melalui pintu-pintu langit itu ke dimensi yang lebih tinggi, maka kita akan mengalami pemandangan yang berubah, yang berbeda. Yang digambarkan oleh surat Al-Hijr 14:15 ini, kita seperti orang yang terkena sihir. Kenapa? Dikarenakan kita memasuki dimensi yang berbeda. Jadi kembali ke ayat ini, ada dua informasi di situ. Bahwa yang pertama ada jalan tembus atau ada pintu-pintu yang kalau dalam science fiction, dalam dunia ilmiah dikenal sebagai wormhole, black hole, wormhole, white hole, di mana itu menjadi lorong untuk menuju dimensi yang berbeda. Ternyata itu diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim terkait dengan pintu-pintu langit antar dimensi. Dan yang kedua yang menarik, ketika kita memasuki lorong peralihan dimensi itu, penglihatan kita akan mengalami perubahan cara pandang. Kenapa? Ya dikarenakan dimensinya berbeda. Tidak mudah untuk menjelaskan secara saintifik terkait dengan perubahan sudut pandang atau perubahan kemampuan memahami realitas yang dilewati oleh seseorang yang berpindah dimensi itu. Tetapi kita akan coba membuat analogi-analoginya. Yang pertama, analogi orang yang naik ke dimensi yang lebih tinggi itu seperti orang yang berada di permukaan tanah kemudian naik ke menara. Ketika dia berada di permukaan tanah, maka kemampuan sudut pandangnya, cakupan wilayah pandangnya itu terbatas yang ada di permukaan itu. Tetapi ketika dia naik menara semakin tinggi, apa yang terjadi? Dia akan memiliki sudut pandang yang lebih luas. Kalau di permukaan tanah barangkali jarak pandangnya hanya bisa 10 meter misalnya, maka ketika naik ke sebuah menara, semakin tinggi dia akan semakin memiliki jangkauan sudut pandang yang luas. Bisa 1 kilometer, bisa 2 kilometer, dan seterusnya. Artinya, ketika seseorang masuk ke dimensi yang lebih tinggi, maka dia akan mengalami perluasan sudut pandang itu. Nah, di episode yang lalu, selain perluasan sudut pandang, juga digambarkan dipertajam penglihatannya itu. Nah, sahabat sekalian, bagaimana kita bisa menjelaskan secara sederhana untuk memahami objek-objek yang terlihat di dimensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi yang lebih rendah? Ambillah contoh misalnya gambar 3 dimensi. Anda mungkin pernah melihat sebuah gambar yang sesungguhnya itu adalah gambar 2 dimensi karena digambarnya di permukaan kertas misalnya atau kanvas. Tetapi karena teknik menggambar tertentu, ketika kita mengubah fokus penglihatan kita, tiba-tiba gambar yang 2 dimensi itu bisa terlihat seperti gambar 3 dimensi. Tadinya cuma gambar coret-coret ya, gambar geometris 2 dimensi mendatar. Tetapi ketika fokus pandangan kita tidak jatuh pada layar itu atau pada kertas, pada kanvas itu, melainkan kemudian fokus ini diperpanjang di baliknya kertas atau lebih dekat daripada kertas, tidak persis di kertas itu. Tiba-tiba di kertas itu muncul gambar 3 dimensi. Ya, itu adalah gambaran sederhana dan Anda bisa membuktikan atau mencari banyak di internet bahwa ketika kita mengubah fokus pandangan kita dari objek yang sedang kita lihat,
maka itu bisa memunculkan gambar yang di luar dugaan kita. Kita hidup di 3 dimensi, melihat gambar 2 dimensi, tetapi ternyata dengan cara pandang yang berbeda akan memunculkan gambar dengan dimensi yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang disebut sebagai gambar hologram. Kalau hologram ini secara teknikal itu memang sudah disiapkan oleh pelukisnya untuk memberikan lapisan-lapisan gambar yang berbeda-beda yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi poin pentingnya sama. Dari sudut A kita bisa melihat gambar tertentu, dari sudut B muncul gambar yang lain. Dari sudut C bisa muncul gambar yang lain lagi. Dan kemudian terasa itu menjadi 3 dimensi. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya mata kita itu memiliki potensi untuk menangkap dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Tetapi poin yang lebih penting lagi, melihat itu ternyata bukan di mata, melainkan ada di otak kita. Jadi kalau mata kita ini rusak misalnya, ya mengalami kerusakan karena kecelakaan atau apapun, sesungguhnya mata itu bisa diganti fungsinya dengan menggunakan kamera yang canggih. Ya, secara teknologi sudah bisa dibikinkan fungsi-fungsi kamera seperti mata itu. Nah, ketika bola mata buatan itu kemudian disambungkan dengan sistem saraf yang ada di otak, maka kita masih bisa melihat selama otak di pusat penglihatannya tidak mengalami kerusakan dan kabel-kabel sarafnya juga masih berfungsi normal. Jadi melihat sesungguhnya ada di otak kita, bukan di mata kita. Mata kita hanya berfungsi menangkap sinyal-sinyal cahaya untuk ditranslate menjadi denyut-denyut elektromagnetik dan diteruskan sinyal itu ke pusat penglihatan di bagian belakang otak kita yang disebut sebagai occipital lobe, pusat penglihatan. Nah, sahabat sekalian, maka sesungguhnya mata itu menangkap segala macam sinyal-sinyal dari luar dan yang melihat sesungguhnya adalah otak kita. Nah, otak itulah yang ketika dilatih kemudian bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat pada saat kita melakukan penglihatan secara normal itu. Apalagi nanti kemudian dipertajam oleh Allah dan yang kedua kemudian dibukakan tabir dari penglihatannya dan kemudian kita masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Maka surat Al-Hijr ayat 14-15 ini menggambarkan orang itu akan seperti terkena sihir, melihat sesuatu yang di luar dugaannya pada saat dia berada di alam yang berdimensi lebih tinggi. Nah, itulah yang terjadi pada saat Rasulullah mengalami Mi'raj. Dari langit dunia, di langit pertama, sampai ke langit yang ketujuh, pada saat beliau berada di Sidratul Muntaha. Beliau mengamati sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh beliau di dalam kehidupan dunia ini. Mari kita baca surat An-Najm ayat 14 sampai 18. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Idh yaksha sidrata ma yaksha, ma zaghal basaru wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ketika itu Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia, Muhammad, telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ayat ini dengan sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa Rasulullah pada saat itu berada di puncak langit ketujuh yang namanya Sidratul Muntaha. Di mana dari Sidratul Muntaha itu Rasulullah bisa melihat surga. Di mana surga itu tentu saja ada di alam akhirat. Artinya pada saat itu Rasulullah sedang berada di dimensi yang sangat tinggi dan kemudian mengalami penglihatan yang berbeda dengan penglihatan yang terjadi di alam dunia ini. Inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di Sidratil Muntaha Rasulullah bisa melihat surga. Idh yaksa sidrata may yaksa,
Tetapi Sidratil Muntaha itu tertutupi oleh misteri, sesuatu yang menutupinya. Mazaghal basaru wa matagha. Pandangan Rasulullah, al-basar, penglihatan mata Rasulullah tidak bisa melihat apa yang ada di balik Sidratil Muntaha itu. Dan juga tidak bisa dipalingkan seperti orang yang terpaku. Oleh ayat tadi digambarkan terpesona seperti orang yang terkena sihir. Mengalami pemandangan yang luar biasa dari pengalaman yang selama itu dialami oleh beliau. Pandangan Rasulullah tidak bisa dipalingkan, tidak bisa melihat apa yang ada di balik itu. Tetapi beliau melihat sesuatu. Apa yang beliau lihat itu? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia Rasulullah telah melihat ciptaan Allah yang luar biasa besarnya. Di situ menggunakan kata ro'a. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia melihat dengan mata batinnya, bukan sekedar dengan al-absar, dengan mata kepalanya. Sungguh beliau melihat dengan penglihatan mata batinnya ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah yang sedemikian besarnya, sedemikian dahsyatnya. Jadi sahabat sekalian, ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ketika berada di dimensi yang lebih tinggi, memang penglihatan manusia itu akan bisa menjadi lebih tajam. Bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat di kehidupan dunia ini. Menjadi seperti orang yang kena sihir. Bisa melihat surga, iya. Bisa melihat malaikat, iya. Bisa melihat neraka dan segala macam makhluk-makhluk yang memang ditampakkan oleh Allah ketika kita berada di dimensi yang lebih tinggi itu. Tetapi kemudian ketika pertanyaannya dikaitkan, apakah juga melihat Allah dan Allah terlihat oleh penglihatannya? Nah, di sini kita harus kembali merujuk kepada informasi Al-Qur'an. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Bahwa Allah itu adalah zat yang tidak bisa dicapai oleh penglihatan mata, tetapi dialah yang melihat penglihatan mata dan apa yang terlihat oleh mata kita semuanya itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini terkait dengan pertanyaan teman kita di dalam forum. Apakah ketika berada di dimensi yang lebih tinggi, alam berdimensi yang lebih tinggi, bahkan puncak dari dimensi di alam akhirat itu, penglihatan kita menjadi tidak terbatas, ataukah lebih tajam, melainkan tetap saja ada batasnya. Tentu saja lebih tajam tetapi ada batasnya. Sebagian tanda-tanda kebesaran Allah terlihat oleh kita, oleh al-absar ataupun oleh penglihatan mata batin kita, tetapi terhadap Allah tetap saja Allah itu adalah zat yang tidak mungkin dicapai oleh penglihatan mata, kecuali di dalam pertemuan yang bersifat batiniah yang menyebabkan wajah umat Islam atau orang-orang beriman menjadi berseri-seri karena merasakan pertemuan itu di surga dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya di dalam memahami petunjuk-petunjuk dari dalam kitab sucinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.